Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya ikhwan a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Asbab qal akhbarani ibn Wahab qal akhbarani Yunus an ibn Shihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullah ibn Umar akhbarahu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala amar Ramadah wa kanat sanatan syadidatan mulimmah ba'dama ijtahada Umar fi imdadil a'rab bil ibil wal qamh waz zait minal aryafi kulliha hatta balahatil aryafu kulluha mimma jahadaha dhalik. Faqama Umar yad'u faqala Allahumma ij'al rizqi ala ru'usil jibal. Fastajaba Allahu lahu walil muslimin. Faqala hina nazala bihil ghaith alhamdulillah wa wallahi law anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baitin nal muslimin lahum sa'atun illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara falam yakun ithnani yahlikan minat ta'am ala ma yuqimu wahida. Telah menceritakan kepada kami Asbab, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab dari Ibnu Shihab bahwasanya Salim mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwasanya Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridainya berkata di tahun Ramadah, tahun paceklik besar, dan itu adalah kemarau yang sangat parah dan berkepanjangan. Setelah Umar bersungguh-sungguh mengirim bantuan kepada orang-orang Arab Badui dengan unta, gandum, dan minyak dari tempat-tempat dari seluruh pedalaman. Setelah Umar bersungguh-sungguh mengirim bantuan kepada orang-orang Arab Badui berupa unta, gandum, dan minyak dari seluruh daerah yang hijau hingga daerah-daerah itu sendiri kewalahan dan hampir habis. Maka Umar pun berdoa ketika itu dengan doa Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikanlah rezeki mereka berada di puncak-puncak bukit. Maka Allah pun mengabulkan doanya dan doa kaum muslimin. Lalu ketika turun hujan, Umar pun berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Demi Allah, seandainya Allah tidak melapangkan kesulitan ini, niscaya tidak akan kubiarkan satupun keluarga muslim yang memiliki kelapangan, kecuali akan aku masukkan bersama mereka sejumlah orang miskin. Karena tidak ada dua orang yang binasa karena kekurangan makanan yang sebenarnya cukup untuk menghidupi satu orang. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Umar bin Al-Khattab, dari Salim cucunya Umar, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dari Umar bin Al-Khattab. Di sini disebutkan bahwasanya ketika Amur Ramadah, paceklik yang sangat parah dan berkepanjangan di masa pemerintahan Umar bin Khattab ketika itu berusaha bersungguh-sungguh mengirim pasokan bantuan kepada orang-orang Arab Badui. Arab Badui ini kan di daerah pedalaman, di padang-padang pasir rumput. Mereka lah orang yang paling parah terkena bencana kekeringan. Umar bin Khattab mengirim bantuan pasokan berupa unta, gandum, dan minyak dari daerah-daerah hijau, daerah-daerah yang menghasilkan tanaman. Nah, terus diberikan pasokan sehingga daerah-daerah itu sendiri kewalahan. Artinya stoknya benar-benar habis-habisan karena
dikirim ke orang Arab Badui, otomatis daerah yang punya tanaman ini lama-kelamaan habis. Nah, ini yang terjadi di zaman Umar bin Al-Khattab. Jadi kewalahan ya, semua orang kewalahan. Jadi ketika Umar bin Khattab memasok beberapa makanan tadi, ini diambil dari daerah-daerah yang hijau. Tapi karena terus-menerus diambil, ya otomatis habis juga. Kewalahan juga. Maka ketika itulah Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, jadikanlah rezeki mereka berada di puncak-puncak bukit. Artinya Umar situ meminta kepada Allah agar menurunkan hujan. Akhirnya Allah pun mengabulkan doanya dan doa kaum muslimin. Dan ketika turun hujan, benar-benar turun hujan, Umar pun berkata, demi Allah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, demi Allah, seandainya Allah tidak melapangkan kesulitan ini, tentu tidak akan aku biarkan satupun keluarga muslim yang berkecukupan, kecuali akan kumasukkan bersama mereka beberapa orang fakir, miskin. Maksudnya begini, seandainya Allah tidak menurunkan hujan, Umar punya tekad, rumah orang kaya akan dimasukkan beberapa orang miskin ke dalam rumahnya. Supaya apa? Supaya orang miskin ini dapat makanan. Jadi Umar bertekad, kalau kemarau ini tidak berhenti, nanti beberapa orang miskin akan dimasukkan ke rumah orang kaya, supaya dapat makanan, supaya dapat asupan gitu. Ini tekad Umar, kalau tidak kemaraunya tidak berhenti atau tidak turun hujan. Lalu Umar menyatakan, kenapa Umar punya tekad seperti itu, memasukkan orang-orang miskin ke rumah-rumah orang kaya? Karena kata Umar, dua orang tidak akan binasa karena makanan yang cukup untuk satu orang. Tapi gini Bapak, saya punya makanan hanya untuk satu porsi. Seandainya ada satu orang ikut makan dengan saya, ini tidak akan membuat saya dan orang itu binasa dan kelaparan. Artinya makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup 4 orang, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, ini makna hadisnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, sangat banyak ya pelajarannya, tapi yang paling nampak pertama, seorang pemimpin, penguasa wajib memperhatikan keadaan rakyatnya yang menderita. Seorang pemimpin, penguasa wajib memperhatikan rakyatnya yang menderita. Tidak boleh dia menutup mata, terutama ketika terjadi krisis seperti kemarau yang berkepanjangan, bencana alam. Dia wajib memperhatikan keadaan rakyatnya. Nah, kalau misalkan terjadi bencana, maka dia harus berdoa kepada Allah agar bencana tersebut dihilangkan. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, jika terjadi krisis bencana pada suatu negeri, maka penguasa bisa memberikan bantuan lewat Baitul Mal. Baitul Mal ini kas negara. Atau kalau misalkan kelaparan, bisa diambil pangan dari tempat yang tidak mengalami krisis gitu. Nah, ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seseorang menggabungkan antara usaha dan doa. Inilah hakikat tawakal seorang hamba kepada Allah. Jadi harus usaha baru doa. Jangan doa langsung doa tanpa usaha, atau usaha lalu tidak berdoa. Contohnya dalam hadis ini, apa yang dilakukan Umar ketika terjadi kemarau? Dia pasok dulu, dia berusaha memasok orang-orang kekeringan dengan unta, dengan minyak. Nah, setelah itu habis barulah Umar berdoa. Jelas Bapak ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, sesuai dengan judul bab, hendaknya seorang muslim menghibur
Hendaknya seorang muslim menghibur dan berbagi makanan kepada saudara-saudaranya yang mengalami kelaparan atau kemarau berkepanjangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.